Oke teman-teman, ketemu lagi di channel Om Lube teman-teman. Kali ini kita akan servis bagian daripada bagian atas blok teman-teman. Ini apa disebutnya, deksel ya, deksel. Nah ini di sini ada klep, pelatuk klep, ada pelatuknya, ada payung klep, dan juga ada noken as teman-teman di sini nih. Jadi ini bagian penting yang harus kita periksa ketika kita servis kendaraan. Nah untuk ini teman-teman, kita akan lihat kondisinya. Nah teman-teman, kita akan lihat kondisi bagaimana keadaan daripada nanti blok ini, karena ini memang udah lama benar nggak pernah diservis. Kita akan periksa bagian payung klepnya, kemudian juga bagian noken asnya, dan juga bearing-bearingnya. Nah untuk itu kita siapkan dulu beberapa peralatan yang harus ada teman-teman, yaitu kunci T nantinya untuk ngedorong ini nih di bagian pelatuk ini, dan juga pengganti daripada pengganti tracking teman-teman, kita sendiri aja pengganti tracking kita sediain. Ini nantinya untuk diganti sebagai trackingnya kita dari alat yang ada aja. Kemudian pembuka bagian pelatuk, kunci 12, ini juga 12 panjang teman-teman bautnya, kemudian kunci L dan juga lap. Nah kita langsung bongkar aja teman-teman, biar kita bisa ngeliat keadaan daripada deksel ini teman-teman. Kita pelan-pelan aja ini, karena Lubis juga nggak terlalu tahu teman-teman untuk ngebuka ini. Kita coba aja. Oke, buka pakai kunci 9, pakai kunci 9, kunci ganjil teman-teman. Yang satunya wow, keras. Oke, bisa kita buka. Kemudian kita keluarkan penyetelnya teman-teman. Ini jangan sampai hilang. Kemudian bagian ini kita buka teman-teman. Yang ini ya, apapun kalau yang namanya baru teman-teman, belum pernah dibuka dan masih jarang-jarang bertahun-tahun nggak dibuka, nggak diservis, pasti keras aja bawaannya ya. Nah, oke, nih kita udah lepas. Di sini ada ringnya. Nah ini kita akan lepas dulu di bagian noken as ini teman-teman. Nah ini kita siapin tadi yang sebetulnya kunci 12 asal aja, ini asal aja yang dapat gitu. Itu didapat dari yang lebih juga nih, kayaknya punyanya buat dipan ya, tapi ini yang ada teman-teman, yang ada. Tapi kita cari tuh kemarin benda-benda yang ada di sekitar kita di rumah tuh, yang penting ada lubang di tengahnya teman-teman. Nah ada lubang di tengahnya, kita akan tarik nantinya noken asnya ini menggunakan ini. Nah untuk itu kita butuh ini teman-teman, kita butuh ring yang lebar, kita butuh ring lebar teman-teman. Nah ini akan kita coba tarik dia. Biasanya nggak akan terlalu keras ya teman-teman, yang penting kita ngerasain pergerakannya deh, pergerakan daripada noken asnya keangkat gitu.
ini kelihatan mulai keangkat teman-teman. Kita balik ininya, kita balik. Kita balik, kita tarik lagi. Nah ini bener nih, nggak terlalu keras teman-teman, dia kelihatan. Nah tuh kerasa dia tuh kalau dia tarik ke atas teman-teman, angkat gitu ya. Nah ini udah keangkat nih tuh. Oke, nah di sini nih kita akan meriksa. Nah ini teman-teman, noken as ini udah peang nih udah nggak bagus lagi nih. Nah di bagian sininya udah peang-peang nih teman-teman, jadi nggak lurus lagi nih, nggak mulus lagi. Ini bentuknya juga kalau teman-teman lihat tuh, bentukannya sendiri itu tuh udah nggak simetris tuh, udah peang-peang tuh, kemana-kemana begitu. Nah, ini udah pasti akan kita ganti teman-teman, udah pasti akan diganti nih. Jadi noken asnya juga. Kemudian ini kita lepas untuk ngebuka yang di sini teman-teman, untuk ngebuka bagian pelepasan klep. Oke teman-teman, karena kita bawa 12-nya di bagian sini kosong teman-teman, jadi nggak ada dratnya, kepaksa kita dari yang tadi rencananya pakai ini teman-teman, kita akan pakai dulu bos yang lebih pendek. Untuk di sini kita coba cabut yang ini teman-teman, kita coba cabut untuk penahan daripada pelatuk klep ini. Kita ganti lagi teman-teman. Hari ini kita pakai Oke, satu sudah berhasil kita angkat. Ini dia nih, satu. Nah, satu lagi. Oke, kita buka yang kedua guys. Ini pakai ganjalan sedikit ya, mudah-mudahan oke. Karena yang ini ada tonjolan, yang ini teman-teman, ada tonjolan ini, beda dengan yang pertama tadi. Jadi tetap kita pakai bosnya ini dari mur yang gede teman-teman, mur gede. Nah ini ada harapan nih, lancar nih kayaknya nih. Oke. Yang penting kalau membuka begini, kalau teman-teman mau cari buat pengganti tracker ya, itu baik pakai bos atau apapun yang ada lubangnya itu, yang penting rata teman-teman. Yang penting dia posisinya datar, jangan sampai miring. Kalau miring tuh posisi nariknya jadi bisa merusak kedudukan daripada bos ini. Oke, ini sepertinya masih lancar.
di sini udah kita bisa tuker deh teman-teman, saya tuker karena udah kerasa mentok ya. Nah tuh kita tuker pakai yang, nah ini tadi ganjalannya pakai ini teman. Pakai apa aja yang penting dia rata. Nah baru kita pakai yang ini nih buat narik keluar. Oke, berhasil teman-teman. Udah yang kedua keluar. Nah lanjut teman-teman, begitu udah kita lepas kedua bos dari penahan pelatuk klep ini, kita akan mudah aja teman-teman ngeluarinnya ya nggak, kita rasa-rasa aja begini nih, feeling aja kayak bongkar celengan. Nah ini nyangkut-nyangkut dikit, nah ya nggak, nyangkut-nyangkut dikit. Oke, satu lagi kita iniin dia masuk sini. Kita rasa yang penting di bagian atas ini kita dorong ya teman-teman, ini ke bagian atas nih. Nah keluar. Oke, kita lanjut berikutnya melepas di bagian per untuk daripada seal juga daripada klep teman-teman. Nah kali ini ngelepasnya kita kudu alas nih, jadi mesti kita alas di bagian bawah ini. Nah ini kita memang keras ya teman-teman ya, kadang-kadang kita nggak itu sendiri ya, kita bantuan Om Adi nih. Oke, kita tekan yang kuat. Udah mentok deh, dia nggak lepas loh. Oke, berhasil teman-teman. Oke, alhamdulillah lepas pernya sama penguncinya, kemudian sealnya. Oke, kalau ini sih biasanya jarang ya teman-teman ya, jarang bermasalah bagian sini, terutama yang paling harus kita periksa itu seal klep. Nah untuk seal klep ini biasanya teman-teman cirinya kalau ada kebocoran di seal klep itu biasa kalau pagi-pagi baru kita nyalain itu keluar asap halus teman-teman dari knalpot. Nah, pada saat kita panasin atau juga kadang-kadang pokoknya bau oli yang kebakar. Nah walaupun nggak kelihatan asapnya, tapi nanti kalau udah jalan dia hilang. Nah itu biasanya di bagian kebocoran oli itu ada di seal klepnya ini nanti teman-teman. Nah ini kita akan lihat. Oke teman-teman, kita ini sebelum Om Lubis juga lepas daripada seal klep. Nah ini seal klep ini teman-teman, ini akan kelihatan bahwa memang kebocoran di bagian seal klep ini memang terjadi teman-teman di motor Mio ini. Jadi memang ketika kita tarik itu udah nggak ada tahannya teman-teman, udah nggak ada lagi jepitannya begitu si karet seal ini, jadi lolos saja. Biasa kan kalau kita tarik cepat dia bunyi itu blub gitu, tandanya dia memang masih sekelilingnya vakum. Nah ini artinya udah bakal kita ganti teman-teman. Kemudian kan bagian klep ini juga nih, kalau dilihat dari dekat ya teman-teman, ini udah bopeng-bopeng nih. Nah udah bopeng teman-teman, artinya cowak-cowak gitu ya. Nah ini akibat pemakaian udah lama dan juga ini enggak orinya teman-teman, jadi kelihatannya juga enggak ori, materialnya itu gampang bopeng-bopeng dan ini ada yang udah tipis ya. Kalaupun di skir lagi ini mungkin masih bisa dipakai, cuman nggak akan awet teman-teman. Jadi kebocoran kompresi itu yang kita takutin gitu, mending kita ganti aja dengan yang nantinya dengan yang produk dari NPP atau merek lain yang bagus. Intinya kita ganti yang kualitasnya bagus untuk bagian-bagian mesin teman-teman. Sekarang kita cabut dulu untuk bagian seal klepnya. Nah ini karena bongkar motor sendiri teman-teman, ada kemungkinan nanti juga Om Lubis akan banyak lupa ketika pemasangannya teman-teman. Ini paling enak kerjaan nih ngebongkar teman-teman, ngebongkar nih.
Tapi kalau masangnya ntar kita ingat apa enggak begitu ya. Kita mudah-mudahan sih masih bisa ya. Kalau untuk di bagian deksel ini kita mudah-mudahan masih bisa ingat ya teman-teman ya. Untuk nah ini dia seal daripada klep. Nanti kita beli sekalian teman-teman, yang kita tukar sekalian. Nah oke, kita kumpulin dulu. Nah ketika ini udah lepas semua, saatnya kita melakukan pencucian, pembersihan. Ini kita rendam aja di air sabun teman-teman. Kita rendam sabun atau nanti kita bensinin dulu baru kita air sabunin. Yang penting harus bersih. Nah ini kerak ini akan kita sikat dengan sikat kawat nantinya. Kita pakai bor atau gurinda kita sikat kawat teman-teman, supaya karat-karatnya copot.